Memahami kehendak Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Sahabat Iktus, banyak orang berkata, "Aku ingin mengetahui kehendak Allah bagiku." Tentu saja hal ini tidak mudah, karena kita seperti berada di persimpangan dan harus memilih antara kehendak kita sendiri, kehendak orang lain, kehendak iblis, dan kehendak Allah. Suara yang lain begitu kuat dan seringkali membuat kita mengabaikan kehendaknya. Padahal kehendak Allah adalah baik dan sempurna untuk kita. Rasul Paulus mendorong jemaat di Roma untuk dapat membedakan manakah kehendak Allah. Roma 12 ayat 2, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berusaha mengetahui kehendak Allah adalah suatu usaha yang baik. Di bagian lain, Rasul Paulus menegaskan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bandingkan Efesus 5 ayat 17. Lalu, bagaimana caranya agar dapat mengerti kehendaknya? 1. Persembahkanlah tubuhmu. Pasal 12 ayat 1 adalah titik pertobatan sejati yang terjadi ketika seseorang menyerahkan diri sepenuhnya untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Istilah persembahkanlah tubuhmu mencakup pemberian tubuh, jiwa dan roh dalam kendali Tuhan. Pada saat seseorang percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus bertakhta dalam hatinya. Roh Kudus dalam diri orang percaya akan menuntun pada kehendak Allah, yaitu kehidupan yang berkenan kepadanya. 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Frasa ini memperingatkan agar tidak mengadopsi pola dunia, karena nilai duniawi sangat bertolak belakang dengan kehendak Allah. Orang Kristen mula-mula menghadapi tekanan untuk mengikuti norma masyarakat Romawi. Karena itu, Rasul Paulus mengingatkan bahwa standar hidup orang percaya adalah taat pada kehendaknya yang tertera dalam firman Tuhan dan bukan mengikuti nilai duniawi. 3. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Selanjutnya, kata berubahlah menggunakan istilah metamorfosis, dan kupu-kupu dapat menjadi contoh bahwa sebuah kepompong akan berubah menjadi ulat, ulat bersayap, dan kemudian menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Ini menunjukkan sebuah proses yang pasti terjadi setelah seseorang mengalami pembaharuan dalam Kristus. Perubahan ini melalui sebuah proses pengudusan, kuasa Roh Kudus, dan kuasa firman Tuhan yang memampukannya untuk hidup seturut kehendak Allah. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku telah mengalami pertobatan sejati sebagai titik awal untuk mengerti kehendak Allah? Apa yang menjadi standar hidupku untuk menuruti kehendak Allah? Sudahkah aku berada dalam proses Tuhan untuk hidup seturut kehendak-Nya? Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau ada dalam hatiku, sehingga aku dapat mengerti kehendak-Mu. Firman-Mu ya Tuhan, junjungan hidupku, yang menjadi standar hidup di setiap waktuku. Ya Tuhan, aku penuh dengan kelemahan, namun hari ini aku mau masuk dalam proses-Mu, menjalani kehidupan yang taat pada kehendak-Mu. Amin. Memahami dan menaati kehendak Allah adalah keinginan tertinggiku. Kristuslah